Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih-solihah? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak solih-solihah, hari ini kita akan belajar tentang dongeng, manfaat tumbuhan, dan manfaat hewan. Pengertian dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Saat membaca dongeng, kita harus perhatikan dalam membaca teksnya. Yang pertama, mengucapkan kata, kedua, intonasi, suara, kemudian ekspresi, tanda baca, dan suara yang lantang. Fungsi dongeng yang pertama, menyampaikan pesan moral atau mendidik untuk pembacanya. Yang kedua, sebagai hiburan bagi pembacanya. Unsur intrinsik dongeng adalah unsur yang terdapat dalam sebuah cerita. Unsur intrinsik dongeng: tema, latar, alur, tokoh, penokohan, sudut pandang, majas atau gaya bahasa, amanat atau pesan moral. Tema adalah ide utama yang mendasari sebuah cerita, latar keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana. Alur adalah urutan peristiwa dalam sebuah cerita dongeng atau jalannya cerita dongeng. Tokoh adalah para pelaku dalam sebuah dongeng, bisa hewan, manusia, tumbuhan yang diberi nama. Kemudian penokohan adalah karakter atau watak tokoh seperti baik hati, penolong. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca atau pelajaran yang diambil dari dongeng tersebut. Selanjutnya, tumbuhan memberikan banyak manfaat bagi manusia. Apa saja sih manfaat tumbuhan bagi manusia? Yang pertama, tumbuhan sebagai sumber makanan seperti sayuran, buah-buahan, kemudian biji-bijian, contohnya padi, gandum, dan kopi. Yang kedua, tumbuhan sebagai sumber bahan baku seperti bunga lili, bunga mawar, dan bunga melati yang dibuat menjadi minyak wangi. Kemudian lidah buaya dan kumis kucing bisa menjadi obat. Yang ketiga, tumbuhan sebagai bahan bangunan atau bahan furniture. Kayu digunakan sebagai bahan bangunan, membuat meja, kursi, dan lain-lain. Kemudian, kapas adalah bahan baku untuk membuat kain. Di Indonesia, kaya akan tanaman. Ada tanaman hias, tanaman obat, serta sayur dan buah. Berikut beberapa tanaman di Indonesia. Nah, ada bunga melati, bunga anggrek, dan bunga padma raksasa. Ketiga bunga ini adalah bunga puspa nasional Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama, bunga melati merupakan bunga yang berasal dari Asia Selatan yang diberi nama puspa bangsa. Yang kedua adalah bunga anggrek bulan yang diberi nama puspa pesona. Nah, bunga anggrek bulan ini merupakan salah satu jenis anggrek yang mempunyai ciri khas mahkota bunga yang lebar dan berwarna putih. Hidupnya secara epifit, yaitu menempel pada batang atau cabang pohon. Yang ketiga, padma raksasa atau puspa langka. Bunga ini merupakan tumbuhan endemik Sumatera, yaitu tumbuhan yang hanya ditemukan di Pulau Sumatera, terutama di Provinsi Bengkulu. Tumbuhan ini hidup secara parasit pada tumbuhan inang, satu-satunya bagian tumbuhan Rafflesia yang dapat dilihat di luar
Tumbuhan inang lainnya adalah bunga bermahkota 5. Selain tumbuhan, hewan juga bermanfaat bagi manusia. Hewan pun ada bermacam-macam jenisnya. Ada hewan yang hanya dimanfaatkan tenaganya seperti kerbau dan kuda. Ada juga hewan yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan minuman seperti ayam, sapi, dan kambing. Ada juga hewan yang dimanfaatkan untuk dipelihara saja, menjadi kesayangan seperti ikan, burung, kucing, dan kelinci. Baik, soli-solihah, cukup sekian pelajaran hari ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.